Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Baik semuanya, saya akan mulai membahas apa itu pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare atau educar, yang berarti untuk memimpin atau memandu keluar, dalam artian terkemuka, atau membawa manusia menjadi mengemuka, proses menjadi terkemuka, atau sebagai kegiatan terkemuka. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Meskipun sebagian di antara kita mengetahui tentang apa itu pendidikan, tetapi ketika pendidikan tersebut diartikan dalam satu batasan tertentu, maka terdapatlah bermacam-macam pengertian yang diberikan. Contohnya pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada pendidikan menurut John Dewey. Dia mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaruan pengalaman. Proses itu biasa terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan anak-anak, yang terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengendalian dan pengembangan bagi orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Kemudian selanjutnya ada pengertian pendidikan menurut M.J. Lawrence. Pendidikan adalah setiap pergaulan atau hubungan yang mendidik yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional atau yang dikenal dengan singkatan Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sarana belajar dan mengajar oleh seorang guru dan peserta didik yang berguna untuk menambah wawasan peserta didik. Ya, selanjutnya kita akan memasuki lingkungan pendidikan dan alat-alat pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apa itu lingkungan keluarga? Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelumnya manusia mengenal lembaga pendidikan lain. Lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan keluarga.
Di lingkungan keluarga pula, siswa akan mendapat nasihat atau stimulus-stimulus yang dapat memacunya untuk rajin belajar. Kemudian, lingkungan sekolah. Dalam memacu semangat siswa untuk rajin belajar dan bisa mencapai prestasi akademik, lingkungan pendidikan sekolah memiliki andil besar dalam hal ini, karena dalam lingkungan pendidikan sekolah itulah siswa mendapatkan kegiatan belajar mengajar. Sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran dan latihan. Di sekolah, nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Kemudian, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang sangat penting di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Karena lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Lingkungan pendidikan masyarakat seringkali tidak terlihat, namun sebenarnya seorang siswa akan mendapat pengaruh yang cukup besar untuk rajin belajar dan bisa berprestasi. Seperti misalnya terbawa dan mencontoh teman dan tetangga yang rajin belajar agar menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan mempunyai pengertian yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, dalam membicarakan alat-alat pendidikan perlu diadakan pembagian-pembagian, sebab ada yang menganggap bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai satu tujuan pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan pembuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Langeveld, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu terlaksananya suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu berupa benda atau bukan benda. Pembagian alat pendidikan menurut sifatnya, alat pendidikan dibagi dalam dua, yaitu alat pendidikan preventif dan alat pendidikan represif. Apa itu alat pendidikan preventif? Alat pendidikan preventif bersifat pencegahan, yaitu untuk menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan. Adapun yang termasuk di dalam alat pendidikan preventif adalah 1. Tata tertib, yaitu beberapa peraturan yang harus ditaati dalam situasi atau dalam suatu tata kehidupan tertentu. Yang kedua, anjuran dan perintah. Anjuran adalah ajakan atau saran untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna. Perintah adalah anjuran yang keras untuk melakukan yang baik dan berguna. Yang ketiga adalah larangan, yaitu ajakan atau saran untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik dan merugikan. Biasanya larangan ini disertai dengan ancaman-ancaman. Kemudian selanjutnya ada paksaan, yaitu perintah dengan kekerasan terhadap anak untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Selanjutnya ada disiplin, yaitu suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan keinsafannya mematuhi perintah
karena benar-benar tahu tentang pentingnya perintah atau larangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau korektif. Alat pendidikan ini berfungsi di mana pada suatu ketika terjadi pelanggaran tata tertib, maka alat tersebut penting untuk menyadarkan kembali kepada hal-hal yang baik, benar, dan tertib. Yang termasuk ke dalam alat pendidikan represif adalah yang pertama, pemberitahuan, yaitu pemberitahuan kepada anak terhadap sesuatu hal yang kurang baik dan mengganggu jalannya proses pendidikan. Yang kedua ada teguran, yaitu pemberitahuan yang diberikan kepada anak yang sudah mengetahui atau sudah dapat diketahui. Dalam artian sudah mengetahui atau sudah dapat diketahui anak itu melakukan pelanggaran. Yang ketiga ada peringatan, diberikan kepada anak yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran di mana sebelumnya sudah diberi teguran. Biasanya peringatan ini juga disertai ancaman-ancaman. Ya, selanjutnya ada hukuman, yaitu suatu tindakan yang paling akhir terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang sudah berkali-kali dilakukan setelah diberitahukan. Ditegur dan diperingati hukuman dapat berarti sebagai akibat suatu pelanggaran, atau biasa juga sebagai titik tolak agar tidak terjadi pelanggaran. Yang terakhir ada ganjaran, yaitu alat pendidikan represif yang bersifat menyenangkan. Ganjaran diberikan kepada anak yang mempunyai prestasi-prestasi tertentu dalam pendidikan, memiliki kerajinan tertentu dan tingkah laku yang baik sehingga dapat dijadikan contoh tauladan bagi teman-temannya. Ganjaran dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain pujian, penghormatan, hadiah, dan tanda penghargaan. Kemudian ada karakteristik pendidikan. Yang pertama ada tujuan, metode pendidikan, isi pendidikan, dan yang terakhir pendidik dan peserta didik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen utama pada sistem pendidikan. Dengan tujuan pendidikan, diharapkan proses pendidikan dapat mencapai hasil secara efektif dan efisien. Apabila tujuan pendidikan tidak digariskan secara tegas, maka pendidikan akan mengalami ketidakpastian dalam prosesnya, yang akibatnya manusia sebagai output pendidikan tidak memiliki patokan atau pedoman hidup luhur yang sesuai dengan hakikatnya manusia. Tujuan pendidikan juga ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Yang kedua, metode pendidikan. Secara bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hados. Meta berarti melalui, dan hados berarti jalan atau cara. Bila ditambah logi sehingga menjadi metodologi, berarti ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan thariqah. Mengajar berarti menyajikan atau menyampaikan pelajaran. Jadi, metode mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Edward Bruce Wesley mendefinisikan metode dalam bidang pendidikan yaitu sebagai rentetan kegiatan terarah bagi guru yang menyebabkan timbulnya proses belajar pada murid-murid, atau ia adalah proses yang melaksanakan hingga sempurna dan menghasilkan proses belajar, atau ia adalah jalan yang dengannya pengajar itu menjadi berkesan. Di sisi lain,
Imam Bernadi mengartikan metode sebagai suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan pendidikan. Jadi dengan demikian, metode pendidikan adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan dan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada isi pendidikan. Isi pendidikan. Mendidik adalah pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan berupa nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai adalah nilai-nilai kemanusiaan berupa pengalaman dan penghayatan manusia mengenai hal-hal berharga bagi hidup manusia. Pengetahuan meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk nilai dan keterampilan. Pengetahuan berasal dari pengalaman indera dan pengalaman rasio atau budi. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan diperoleh melalui latihan. Keterampilan meliputi keterampilan fisik, keterampilan berbicara, dan keterampilan berpikir. Selanjutnya yang keempat ada pendidik dan peserta didik. Seorang pendidik kaitannya dalam pendidikan adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Bila dipersempit, pengertian pendidik adalah guru yang dalam hal ini di suatu lembaga sekolah. Sedangkan pengajar adalah pendidik yang baik. Padahal pendidik adalah Allah SWT yang mengajarkan ilmu kepada manusia, dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Sedangkan peserta didik mempunyai individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah lakunya. Karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Tugas dan peran pendidik sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya. Sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam mengingatkan atau meningkatkan tugas dan perannya. Kemudian kita memasuki korelasi. Korelasi atau hubungan adalah nilai-nilai luhur yang berakar dari kebudayaan nenek moyang kita. Saat ini luntur tergantikan oleh perkembangan zaman yang memungkinkan masuknya pengaruh-pengaruh budaya asing yang secara tidak sadar sesungguhnya mulai menggeser eksistensi pendidikan di Indonesia sebagai karakter di kalangan masyarakatnya sendiri. Kita harus menyadari bahwa pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena ia adalah modal utama, khususnya masyarakat yang akan membuat bangsa tersebut berbeda dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi hubungan atau korelasi dengan pendidikan di Indonesia adalah sangat penting. Contoh pendidikan. Contoh pendidikan di sini ada dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setara dengannya. Termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur atau subsistem dalam sistem pendidikan nasional. Subsistem lainnya adalah pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan berjenjang, fleksibel, berlangsung sepanjang hayat, dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal. Ya, begitulah penjelasan dari saya tentang pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.